Gas sendiri kan artinya Gelandestraße. Oh, Gelandestraße, bahasa Jerman tuh. Iya, artinya all terrain, off road, on road gitu. Ini kita masuk hutan, beneran masuk hutan. Kayak kemarin di Toba. Ketemu binatang buas nggak? Oh, kalau binatang buas lebih banyak di kota loh. Yang saya pelajarin dengan bertualang itu, yang jelas saya sadar itu, kita kan nggak boleh ada beban. Berani membuatnya lebih tenang, melihat kalau masalah tuh pada ada endingnya. Itu laluin semua, jadi gimana santai aja. Yang saya takutin adalah rasa takut itu sendiri. Cerita di mana orang tuh banyak sadar akan tingkahnya pada saat touring tuh, kesehatan mental tuh terkoreksi tuh semua tuh. Di situ seberapa waktu di dunia ini kita bisa appreciate forever. Sejatinya orang bahagia itu karena dia bisa menerima, yakin, rajin, tekun, terampil, jujur, tulus, dan tidak mudah putus asa. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas lagi tentang Healing Anthem bareng my beloved uncle yang juga Presiden Gesrek Indonesia, Om Dipo Ditiro. Hello. Gitu ya. Wah gila, ini om aku yang paling seru nih. Kalau setiap ketemu tuh pasti ada aja gitu kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan. Jadi konyol banget gue. Pembawaannya seru. Nah itulah yang diharapkan bisa spreading nih di sekitar yang lagi menyaksikan gitu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya kita survive lah. Survive apa nih? Dalam segala hal. Seneng banget ya karena Om Dipo ini waktu itu padat banget. Tapi bisa dapat kesempatan nih untuk akhirnya ngobrol di channel ini. Thank you banget loh ya. Walah kalau kamu sih anytime. Aduh bisa aja nih om-om nih. Kayak om ya. Kesibukannya apa aja sih, coba di-share lu dong. Oke, hari-hari. Boleh majuan lagi. Hari-hari ya ke kantor seperti biasa. Kan banyak-banyak bebenah nih. Kantornya di mana, kasih tau dong. Kantornya di Blok M. Terus di corporate aku lebih ke corporate finance. Jadi istilahnya tuh konsultan, kan backgroundnya konsultan keuangan. Jadi ya bantu-bantu untuk corporate action, kayak ya melihat produktivitas perusahaan. Kadang pas perusahaan itu kan masalahnya beda-beda. Ya. Ada kebanyakan utangnya, ada manajemen yang nggak bagus gitu. Ya. Itu dari awal-awal kita udah kerubukan, kita sama Dina sama semua segala macam. Di situ lalu kan krisis terus COVID. Saya akhirnya di real sektornya itu lebih ke properti kontraktor, jadi developer. Bukan membangunkan macan tidur, tapi membangunkan membangun integrated ada toko, ada office gitu kan, semuanya. Nah tapi high rise building, tapi sekarang ini kan properti lagi lesu. Iya. Jadi saya bersama tim ini akhirnya lari ke rumah sederhana. Rumah sederhana? Ya E36, E40, yang kecil-kecil di Bogor gitu. Jadi lagi cari format juga. Kan di kita nih banyak kekurangan rumah sebenarnya. Gimana membuat rumah yang satu format rumah yang benar-benar nyaman juga, asri, ramah lingkungan, ya kan? Tapi cepat gitu dengan biaya yang bisa dijangkau. Kan pemerintah juga kasih subsidi gitu. Jadi untuk kesana kan kita masuk dulu nih, juga dipercaya sama beberapa bank untuk take over proyek-proyek macet gitu. Jadi kita mulainya kalau macet kita bisa lancarin kan, insya Allah yang lancar makin lancar gitu. Amin. Tapi ini baru mulai, jadi doain aja. Amin, moga-moga lancar semuanya ya. Berarti corporate finance juga lagi develop untuk perumahan sederhana itu dia. Dan juga sebagai Presiden Gesrek Indonesia. Wah, presiden banget nih ya. Sebelumnya boleh dong di-share ke kita nih, Gesrek Indonesia itu dari kapan sih sebenarnya berdirinya? Berdiri di tahun 2015. Jadi memang para senior pada itu ada beberapa nama, ada
mau ke Junjunan, udah gitu ya Pak Dudi Rusman Hadi itu memang 2 kali sebagai ketua di sana, ya kan. Terus ya tokoh-tokoh rata-rata tokoh-tokoh orang-orang Harley dan awal dulu motocross, jadi nggak ada in between, jadi Harley Davidson dan motocross gitu. Nah terus tiba-tiba in the late 80s apa mid 80s gitu BMW ngeluarin motor GS ini yang untuk bisa di jalan jelek, di jalan raya, tapi nggak motocross, tapi juga nggak Harley, tapi enak di freeway, jalan mulus enak, jalan tuh enak. Ya BMW lah, kalau BMW kan enak kan. Versatile empuk, ya jadi. Empuk. Jadi itu rasa naik motor tuh kayak di mobil tuh. Oh, makanya betah touring mulu nih. Touring mulu dan BMW dong, be my wife. Oh, jadi wife-nya sekarang itu motornya jadi, ya. Tapi Gesek sendiri sebenarnya bukan klub untuk motor BMW GS, bukan. Oh, nggak spesifik untuk itu aja. Iya, karena ya? Inspirasi dari BMW GS karena GS sendiri kan artinya Gelandestraße. Oh, Gelandestraße, bahasa Jerman tuh. Iya, artinya all terrain, off road, on road gitu. Oke. Mereka kan rekan. Jadi rekannya bisa rekan selain BMW GS, bisa rekan other community, bisa rekan stakeholder gitu. Jadi bisa kemana-mana kan. Jadi jangkauannya luas ya. Nah, kalau Om Dipo sebagai presidennya itu dari tahun 2023. Baru setahunan ini ya. Wow, gimana rasanya setahun jadi presiden Gesrek? Gesrek sendiri udah berdiri berarti sekitar 9 tahun ya? Iya, ya kan? 8 tahun ya, iya. Ya tahun ini mau ke-9 nih yang tahun ini. Jadi itu para pendahulu kita nih juga mereka aktif juga, masih naik motor juga. Itu sangat, ya saya bilang good in managing things gitu. Karena touring itu kan mesti banyak persiapan. Lagian di daerah-daerah pelosok juga belum tentu ada jalannya loh. Hotel juga nggak cukup kalau 30 orang cuman bisa 15 gitu. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa dibanggakan dari Gesek adalah kita itu zero accident. Jadi kita mau keep itu. Berarti emang dari planningnya itu clear banget, rapi gitu. Jadi ya. untuk saya jadi presiden di Gesek ini sebenarnya bukan hal yang gimana-gimana, karena memang para anggotanya kan established people semuanya untuk punya motor segitu. Dan yang baru mulai kerja dapat penghasilan, dia mesti bagi uangnya untuk keluarganya dan hobinya dan segala macam. Berarti kan orang pintar semua nih, ya para anggotanya nih orang-orang cerdas, ya kan. Udah gitu, yang mereka willing to put everything on the table. Nah saya hanya mengkoordinir kemauan mereka, jadi enak banget gitu. Ya gimana kalau misalnya? Gak beban ya, jadi presiden Gesrek. Iya, karena memang orangnya hebat-hebat dan enak gitu. Malah kita juga banyak belajar gitu. Untuk saya di situ nggak terlalu banyak repot, karena kan ini kita nggak dapat penghasilan. Ini kan passion, hobi. Jadi kebersamaan segala macam. Jadi mindsetnya tuh dari awal tuh udah mesti welcome and open and learning and absorbing gitu, friendly. Jadi that kind of attitude tuh ada di situ. Wow, seru banget. Saya sendiri belajar motor dia di Gesek tuh, masuk di 2015, ikut touring jadi bisa, jadi seru, jadi ya terus-terusan dan emang ya enjoy ya. Seru banget. Berarti tugasnya presiden Gesrek tuh sebenarnya apa aja nih? Kan tadi mengkoordinir kan, untuk kalau touring segala macam. Kan kita, untuk mikirin tempat kayak misalnya nih touring kemana nih kita, itu dari presidennya atau? Jadi presiden itu kan harus bisa mengempower dan mengencourage sebenarnya. Iya kan. Jadi nggak semua tuh datang dari presiden gitu. Justru ini maunya kita itu memberikan apa kemauan mereka, ya tentunya dari mereka. Tapi kita mengarahkan yang terbaik, karena semua yang terbaik itu juga ada di mereka gitu. Jadi kita mengkoordinasikan saja sebenarnya. Jadi serunya masing-masing chapter tuh kayak dari Jakarta, dari West Java,
dari di Jawa tuh ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jakarta. Ini untuk membernya? Wilayah-wilayahnya. Oh, wilayahnya. Udah gitu Bandung. Oke. Wilayah touringnya? Wilayah keanggotaan chapternya gitu, provinsinya ceritanya. Gitu. Udah gitu ada Bali, ada Medan, Lombok. Oke. Just yang terbaru lahir tuh Aceh. Aceh, Kalimantan juga mau lahir, dan sampai Malaysia, kita ada Malindo, Malaysia Indonesia. Itu semua udah disiapin oleh yang di saya itu yang lahir cuman Aceh dan Jawa Tengah. Itu gimana sih caranya untuk sampai akhirnya bisa kayak ngebuka cabang gitu? Iya, gini. Itu emang keanggotaannya mereka asalnya dari situ atau gimana sih Om? Mereka tuh di daerah itu mereka melihat aktivitas kita. Udah gitu mungkin mereka anak motocross, seru juga nih naik motor GS, coba join gitu. Oke. Gitu. Dan karena GS sendiri juga udah established, jadi ya saat ini sih kalau orang beli motor adventure mostly juga mau masuk GS gitu, mau tour sama kita. Tour sama kita. Oke, berapa kali nih udah tour bareng GS? Om Dipo. Waduh. Dari 2015 itu, inget nggak? Lumayan banyak sih, ya lebih dari 10 sih. Lebih dari 10. Kalau setahun aja ada 2-3 aja kali, dari 2017 kan udah minimal 10 lewat sih. Oke, setiap tahun tuh ada pasti ya? Kita ada 2 acara besar. Ada GS Rally gitu, terus ada GS Bike Week, International Bike Week. Itu di tengah dan di ulang tahun kita, anniversary. Nah, kapan sih anniversary? Bulan November sebenarnya. Cuman kita selalu bikin di Desember karena selalu ada hal dari bulan November. Dan Desember kan awal-awal bulan itu orang masih bisa available. Pertengahan udah pada liburan mana kan. Di saat Novembernya mereka lagi fokus untuk siapin semuanya buat Desember liburan kan. Jadi kalau acara Bike Week, Gesrek Bike Week tuh tetap bisa berjalan di bulan November karena itu cuma konser to make everybody ngumpul aja, kita kasih konser gratis gitu. Dan gak cuma untuk Gesrek, everybody for free. Gitu. Dan yang terakhir nih aku lihat dari Instagram Om Dipo tuh ke Sumba ya, itu seru banget sih. Iya. Ceritain dong, itu berapa lama proses touringnya? Kalau touring itu ada short itu 3 hari, 2-3 hari, terus ada yang tengah 5, terus ada yang panjang bisa sampai 10 hari. Nah kemarin ini 10 hari itu sekitar 8 hari riding lah, kita puterin semua. Tapi Sumba sendiri kan infrastrukturnya sedang berjalan, namun tempat-tempat wisatanya kan sudah ada dari dulu di situ. Jadi memang motor ini pas banget, jadi bisa kemana-mana. Kan belum ada jalan, kita bisa ke sana, kita jangkau. Kalau naik motor lebih gampang daripada naik mobil gitu kan. Dan anak-anak kan emang kalau ngeliat jalan jelek segala macam, playground buat mereka. Iya. Justru adrenalinnya di situ. Karena kan emang GS tadi itu ya. Iya. Apa? Gilandes. Off-road, on-road. Jadi memang kita tuh, jadi motor GS itu hanyalah sebuah tools. Bukan motornya gimana-gimana, bukan. Kita mau nyari motor, kalau bisa motor yang suitable for our own pocket, dengan sistem minimal 400 cc. Udah gitu kini bisa bawa kita kemana aja, karena kan justru adventure-nya itu, petualangnya itu. Berarti ya kan? Syaratnya itu ya? Petualang kan adventure bikers, jadi petualang yang menggunakan motor gitu. Kalau kan ada yang hiking aja, ya kan? Ada yang naik sepedaan aja gitu. Iya. Nah ini berarti sekalian ngasih jawaban gimana caranya kalau mau ikutan jadi membernya Gesrek gitu. Oh yang jelas mesti punya SIM C1 sekarang. Sekarang mesti C1. Jadi kita udah diatur dari polisian nih. Kalau motor dibagi 2, ada yang di bawah 250 cc, ada yang di atas 250 cc. Sampai 500 saat ini nih C1. Jadi karena kita di atas 400 ya harus punya C1. Itu keharusan. Yang kedua punya motor adventure minimal 400 cc. Yang ketiga feeling aktif dan membayar iuran.
Oh, ada iurannya. Sebagai tanda keseriusan. So far udah berapa sih anggotanya? Kita hari ini sudah kurang lebih 700 ya. Wow, banyak. Ya, lumayan banyak satu Indonesia. Oke, itu tiap tahun bertambah gitu? Ya, ada berkurang, bertambah, ya. Tergantung lihat tahun-tahunnya sih. Tapi tahun ini meningkat sih. Meningkat banget. Ada nggak sih visi misi dari Gesrek yang kayaknya harus dijaga gitu? Oh iya dong. Walaupun ganti ke presiden tetap nih visi kita kesini dan misinya ini ya gitu. Kita harus tetap menjadi komunitas yang paling diminati lah, dicintai atau terdepan dalam berpetualang motor besar. Oke. Gitu. Jadi the leading adventure bikers in Indonesia. Udah tercapai yang itu? Ya, alhamdulillah. Keren. Oke. Terus misi-misinya? Misinya yang pertama of course yang tadi kita mesti aktif untuk mengembangkan Gesrek chapternya sendiri gitu. Karena kan event-event tuh adanya di wilayah-wilayah tersebut. Oke. Jadi kita di pusat ini mensupport, udah gitu kalau bisa mengkolaborasikan dengan chapter lain, misalnya dari Jawa Barat mau ke Jawa Timur lewat kan sekalian bikin partisipasi dari Aceh juga gitu ya kan. Jadi kalau bisa melibatkan semua gitu. Terus dari 700 itu schedule-nya kan beda-beda. Kadang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa gitu. Cuman minimal 100, berapa 50 sampai 100 motor gitu ikut partisipasi. Jadi ya mesti aktif dalam mengembangkan organisasinya. Yang kedua tentunya kita berusaha untuk mempererat hubungan persaudaraan, nggak cuma sesama member, tapi komunitas dan stakeholder seperti juga industri otomotif produsennya, kayak Ducatinya. Jadi bersinergi kan, kan mereka yang jual motor, kita pemakainya, kita sama-sama bikin event, udah gitu buat membantu pariwisata misalnya segala macam. Jadi sinergi ini yang akhirnya yang benar-benar menjadi kalau di industri jadi real marketplace kan. Yes. Iya kan, real marketplace kan. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dan yang ketiga, kita mengutamakan tertib lalu lintas. Dengan mengutamakan keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara. Yang keempat, kita cuma mengajak partisipasi juga, mengekspos, mempromot wisata Indonesia dan budaya Indonesia yang beragam ini, yang harusnya kita jual. Iya, yang harusnya semua orang tahu nih, gila Indonesia keren banget. Kan kita udah menjadi turisnya nih. Iya, kan? Sekaligus ya. Kan distribution of wealth. Ya kan, kita ke satu daerah terpelosok, kita belanja di situ, nginep di situ, kita jajan di situ, kita makan di situ, bercengkrama gitu kan. Lalu aktif juga untuk kegiatan sosial. Enggak cuman kita kasih santunan, tapi juga kita benar-benar aktif ikut social work gitu. Oke, kayak apa nih misalnya? Kayak apa misalnya? Bersih-bersih. Yang saya sangat banggakan nih. Kayak di chapter Jawa Barat tuh, Gesrek itu sampai mereka tuh bisa mempunyai pesantren. Wow. Ya, pesantren Ulil Albab membina anak-anak kecil untuk jadi santri. Udah ada sekitar 130 atau 180 murid gitu yang udah berjalan. Itu mereka bisa cross subsidi dari yang berapa puluh 30 ini 50 ini mensubsidi sih yang 130 ini. Memang mereka para senior kita juga yang di Jawa Barat tuh bisa meyakinkan pemilik lahan untuk mewakafkan, udah gitu arrange untuk ngebangun. Yang kemarin itu mereka akhirnya expand. Ada tetangga sebelah kasih lagi lahannya, terus kita bangun. Itu kan amazing. Wow. Amazing. Jadi kita akhirnya punya channeling untuk bersosial, ngomong kita untuk ya itu biasanya itu langsung tuh. Jadi kita bisa melihat perkembangan yang kita sponsorin kan, bagaimana kemananya gitu. Dan untuk jadi santri loh, bukan untuk lulus SMA enggak.
untuk mendakwah nih kan hebat. Iya. Wah, ini seru Bangga. banget. Berarti Iya. semuanya Ada, all in one all di in sini one, ya. iya. Adventure-nya dapet, Betul. komunitasnya dapet, Betul. terus juga bisa kenal lebih deket sama warga sekitar Iya. yang didatengin gitu kan. Oke, terus ada gak sih nature yang Om Dipo kan juga yang aku tahu emang seneng traveling juga kan. Nature yang emang baru ditemuin tuh bareng sama Gesrek ini gitu. Apa jangan semuanya? Yang jelas gini, di Gesrek itu kita ke pelosok juga Google Map juga hilang. Emang kita kan bikin map nih, Yeah. terus seharusnya kan udah ada yang cek rute segala macam. Iya. Tapi kan kita semua adventure biker. Iya, Dan iya. semua kerja. Siapa yang bisa kita kirimin orang untuk ngecek ke situ kan? Nggak mungkin gitu. Kadang-kadang kita misalnya ada di Sulawesi atau di Medan, ada anak Medan. Mereka tahu, tapi kan mereka nggak pernah juga ngebabat semua hutan, semua daerah gitu kan. Ya kan? Jadi most of the time tuh kita juga surprise gitu dengan dengan rute. Kadang ini kita masuk hutan, beneran masuk hutan. Kayak kemarin di Toba. Ketemu binatang buas nggak? Oh, kalau binatang buas lebih banyak di kota loh. Mereka buas-buas. Kalau di sana binatang buas ngeliat kita ngumpet. Kalau di sini kalah buas. Tapi kemarin kayak di Sumba, di Havana tuh benar-benar kuda banyak gitu, liar, keren banget dengan muscle-muscle kelihatan gitu. Dan bikin minder ya. Iya. Masalah kalau di hutan keren. sih babi ya sering gitu ya, segala macam. Terus karena kita juga kan gitu, kalau jalannya juga off road gitu, becek atau nggak ada jalan itu, kita kan fokusnya untuk ngelewatin itu jalan tuh. Jadinya kita ngelewatin binatang-binatang juga. Dan kadang-kadang ini di mana sih gitu. Kita tuh sampai sering saya naikin drone gitu. Kok ini jalan udah lama banget tapi nggak ketemu aspal gitu ya. Kita naikin drone tetap nggak kelihatan aspal tuh, nggak jauh banget gitu. Jadi itulah apa adrenalinnya, tantangannya tuh. Habis itu kan kita capek, letih segala macam, tapi akhirnya kita kelarin tuh. Tuh rasanya gembiranya gimana tuh? Wow, iya. Itulah akhirnya yang bikin kita lagi. Nagih jadinya ya. Iya, jadi nih zero accident tapi full nyasar ya. Iya, bukannya nyasar. Jembatan bukan nyasar ini. Lagi longsor, ambruk jembatannya. Kita mesti lewatin kali nih motor itu, jangan salah. Ya kan, dan event-event itu sudah tidak menegangkan dan menakutkan lagi. Jadi kan karena sudah terbiasa. Jadi ya? membuat kita lebih berani, tenang dalam menghadapi masalah gitu kan. Kan ini kan kita keluar dari rutinitas. Iya. Healingnya itu kan. Petualangan. Jadi petualang itu adalah penyembuhan yang sangat hebat buat saya sih, dan mungkin rekan-rekan di Gesrek. Karena itu tadi kita suasana baru, udah gitu mendebarkan tantangan baru gitu. Ya kan sih kayak di kantor. Iya. Kayak COVID terus gimana nih gaji karyawan, jangan gaji karyawan, gaji kita juga, anak-anak di sekolah gitu. Kayaknya tuh dunia tuh udah mau mampus kan. Udah mau runtuh ya. Terus kita touring nih. Beneran tuh hidup dan mati tuh. Yang itu pulang kan jadi kecil banget ya, cuma masalah begini doang gitu. Iya, bener, ya kan? bener. Jadi kita effort kita kan, makanya di Wall Street kayak stockbroker yang orang-orang financial itu dia bisa weekend rock climbing gitu. Cari yang lebih adrenalin lagi. Even kayak jiu-jitsu segala macam gitu. Jadi kita membiasakan diri terhadap pressure tuh, tekanan. Membesarkan diri terhadap membiasakan diri. Jadi udah nggak ada momen yang bikin kita kaget lagi akhirnya. Gitu, karena dari setiap touring akhirnya kita lewatin kan. Kan selalu kita bisa lewatin. Berarti setiap touring tuh challenging ya? Iya, beda-beda. Yang paling challenging tuh kapan? Gak bisa bilang begitu. Karena setiapnya unik kan. Unik karena gini, namanya kendala itu ada kendala di kendaraannya. Ada kendala di jalannya, ada kendala di fisik kita lagi sakit perut gitu, ya kan? Ada kendala di ya macam-macam lah. Ada yang sebenarnya jalan rusak segala macam gitu. Jadi hal-hal itu gini, tantangannya itu beda-beda. Kita nggak bisa bilang yang ini lebih yang ini, karena kan itu tadi kan. Tergantung orang dan situasi psikologis kita saat itu. Pada saat kita down, kita ketemu gini kayaknya sulit banget gitu. Tapi akhirnya kita semua bisa kita lewatin. Iya. Jadi kita itu lebih punya berani, lebih percaya diri, dan kita punya keyakinan bahwa kita akan akhirnya kita akan akhirin gitu.
Emang kata orang kesannya kan nyari penyakit kan. Ya, tapi ternyata enggak, justru banyak mempersiapkan diri kita. Yes, justru itu lagi melatih diri sendiri. Mental semua isinya. Ya kan? Karena fisik ya kita kan bukannya olahragawan atau apa ya kan, ya, tapi yang bisa sampai kan mindset. Ya seperti ginilah. Manusia semakin hari semakin tua semakin rentan. Sebenarnya kan. Jadi nggak ada dong semakin tua hidup akan semakin lebih baik sebenarnya. Orang semakin usia semakin pendek di dunia, ya kan? Usia semakin sibuk banget. Iya, lupa. Usia semakin pendek, ya kan? Terus badan makin rentan makin tua. Iya. Sebenarnya kan disadvantage kan. Iya. Tapi kenapa menjadi lebih mapan, menjadi lebih apa? Wisdom. Itu pada saat kita tua, langkah kita tuh banyak langkah yang tidak membuang-buang energi gitu. Seperti muda. Karena semakin tahu gitu. Apa yang beneran kita suka nih. Dan Om Dipo beruntung banget karena udah nemuin komunitasnya yang rutin bikin activity yang seru banget nih. At least setahun sekali lah ya. Nah, arti healing buat Om Dipo tuh apa sih? Coba arti healing dimatiin dulu. Sorry, silent. Ya, arti healing sebenarnya healing itu ya kayak tadi petualangan buat saya itu healing banget. Karena tadi kita menemukan tantangan baru, keluar dari rutinitas, kan melatih keberanian, udah gitu percaya diri dan apa yang kita pikirkan itu kan berubah tuh orientasinya udah. Yang jelas setelah touring itu kita ini kayak habis di-charge tuh, kayak meriset pikiran kita. Jadi selalu kayak gitu ya setiap habis touring kita, terus dengan mendapatkan inspirasi baru. Selalu. Oke, berarti perjalanan healing Om Dipo ini udah dimulai dari kalau dalam hal petualangan ini ya saya baru dari 2017 baru lah. Oh, 2017 bareng sama Gestrek ini ya. Oke. Kalau perjalanan healing lain mungkin? Ya healing lain, healing lain kayak yang pertama meditasi. Kita sholat kan. Orang Islam itu kan sebenarnya sholat itu adalah meditasi yang paling tinggi itu. Karena kalau saya ikut meditasi juga. Tapi meditasi yang saya lakukan itu akhirnya justru memperkuat sholat saya gitu. Oh, oke. Iya gitu. Karena kita melatih nafas, dia kan jadi setiap nafas kan ada doa, kan sholat gitu, kan sama, kan? Jadi pada saat kita doa tenang segala macam, apa yang kita temukan, gitu kan? Nah makanya saya mengikuti meditasi itu juga akhirnya jadi pada saat itu, memahami tuh korelasinya dengan sholat yang Islam itu, makanya kan wow, gitu. Jadi sebenarnya saling mendukung nih ya. Saling mendukung gitu. Jadi untuk lebih bisa iya justru ujungnya tuh di sholatnya dong. Iya. Pada ini learningnya kan di meditasi ini nih. Begitu kita sholat, gitu langsung. Jadi malah lebih simpel, mensimplify. Lebih efektif sholatnya ya. Iya. Orang wudu aja udah segar. Kalau dengan air, basuh air kan kita udah segar tuh. Tapi Om Dipo nih kenal istilah healing tuh dari kapan? Maksudnya kayak udah mulai, iya nih gue harus healing nih gitu loh. Mungkin kan kalau kecil kita emang disuruh sholat gitu sama orang tua kan. Karena oke lah kita ngikutin aja nih gitu. Karena emang udah agama Islam ya kan. Tapi kalau kayak menyadari, oh iya nih gue emang butuh nih gitu. Untuk heal myself. Ya dengan berjalannya waktu kan kita menata hidup kita. Iya. Dan kita melalui semua rintangan, cobaan. Ya kan usia sekarang udah setengah abad. Artinya tadi udah apa sih yang kita takutin, kita udah ngelewatin tuh segala macem. Masa kita memilih yang lebih parah dari yang kemarin, kan tidak. Akhirnya kita kan sadar apa yang harus kita lakukan. Nah akhirnya pedoman seperti agama dan budaya itu menjadi pegangan. Karena kita dalam keterpurukan juga disuruh cari hikmah, disuruh cari baiknya. Coba disuruh cari baiknya lagi. Jadi nggak ada tuh namanya tuh kita tuh sial atau apa nggak ada. Itu kita tuh harus mencari baiknya. Jadi itulah kehebatan.
Iya. Kehebatannya. Jadi kuncinya tadi ya Islam Muslim itu kan berserah diri. Orang berserah diri kan bukan menyerahkan dirinya pasrah, tidak. Dia berusaha semampunya dia. Cuman apa yang terjadi, apa yang di luarnya dari dia ini dia harus bisa terima. Iya. Kalau nggak diterima, dipendam, jadi penyakit ya. Iyalah. Nah, makanya iya. kan. Tapi emang sekarang kayaknya kita udah bukan di era yang ngejudge lagi ya. Kayak misalnya ada kejadian apa kita anggap aduh ini bad luck nih, ini kayak dan ini itu kejadian buruk nih. Itu seharusnya dididik di sekolah. Yes. Untuk anak itu tidak stereotyping. Orang Padang pelit, nggak boleh begitu. Iya kan? Iya kan? Terus orang Batak tulas misalnya. Ya kan? Orang Sunda matre misalnya gitu kan. Ya kan? Itu stereotyping tuh. Itu udah nggak boleh. Yeah. Itu dididik, itu nggak boleh ya stereotyping. Yes. Terus menghakimi orang, judging gitu, itu udah nggak boleh ya gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kurang baik itu dididik, emang orang itu nggak boleh. Jadi kalau dididik kan lama-lama begitu 5 tahun 6 tahun kita lihat tuh hasilnya. Kayak si anak dididik bersih kita lihat hasilnya, si anak nggak didik kita lihat hasilnya. Jadi semua tuh ya dari pendidikan. Iya. Jadi penting banget memang. Gini, ada suatu momen di mana saya tuh capek banget. Kapan tuh? Adalah. Tahun berapa? Adalah. Saya tahu dia kayaknya. langsung ketahuan kan. Saya tahu. Jadi kayaknya. adalah ya. Capek banget. Tapi bukannya kita menyerah, enggak. Enggak menyerah. Tapi kita pengen cuman istirahat. Lu kalau capek, istirahat aja, bukan menyerah. Ya kan? Daripada lu jalanin makin rusak kata dia kan. Yeah. Karena lu udah letih. Ya, nah pada saat itu saya bilang sama Tuhan gue capek nih gitu, dengan bahasa kita. Jadi saya cuma mau istirahat loh, bukan nyerah. Ya kan? Jadi karena masalah ini dari kamu dan saya mau istirahat. Selama saya istirahat, saya serahkan dulu dah masalah ini kepada Anda gitu kan, istilahnya yang menciptakan masalah ini kan, ya kan, untuk kita kan. Bukannya kadang ya, most of the time tuh pas kita bangun, kalau Tuhan kerja beres semuanya. Bener gitu kan. Iya, itu yang namanya surrender kali ya. Itu banyak kayak kejadian seperti krisis. Orang gimana nih krisis moneter kita bisa survive COVID, tapi dia bisa berjalan tuh. Kan semuanya kan di luar hitungan manusia itu. Kalau terjadi hal seperti itu, pandemik segala macam, tapi akhirnya recover, ya kan? Bocoran nuklir segala macam gitu. Jadi dia tuh manusia tuh merasa tuh dia tuh punya peran banyak di dunia ini gitu. Yeah. Dan hidup itu adalah banyak pilihan. Tapi kata Tuhan, lu nggak punya pilihan bos. Semua tangan gue gitu. Yeah. Jadi akhirnya kita tahu dengan kita melewati tantangan hidup itu, ya kan? Dan ujian ini diberikan untuk kita agar dekat dengannya. Ya, pas kita mendekat dengannya, kuasanya dia tuh, dia mungkin nggak kita lihat, tapi kita bisa rasain banget eksistensinya dia, gitu kan? Yeah. Jadi akhirnya yang kita anggap masalah itu adalah tantangan, kita malah termotivasi. Kalau nggak ada tantangan, aduh males bos. Kita nggak tumbuh. Jadi kalau hidup nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya mati kita kan. Ngapain hidup? Jadi kita nggak kan punya. Harus expand terus. Jadi kita nggak punya gini. Hidup itu kan yang pertama adalah tahu kapan kita dilahirkan. Sebagai roots, sejarah, asal muasal. Yang mesti dicari kan satunya lagi pasangannya itu, berpasangan. Itu alasan kenapa kita dilahirkan, ya kan? Alasan apa kita dilahirkan itulah yang membuat kita passionate about life. Berarti Om Dipo udah tahu nih. Ya, that day you found out why enggak juga lahir sih. di dunia ini. Maksudnya itu kan secara garis besar ya, karena kan again tadi saya bilang healing juga, salah satu healing saya itu juga ada selain kayak tadi meditasi, juga yoga. Oh yoga juga. Yoga tuh bikin saya relax, udah gitu bikin kita lebih fleksibel, dan bikin tubuh juga lebih kuat. Komunikasi sama badan soalnya kan. Terus yang olahraga fisik tentunya kayak pilates, tenis, dan sekarang lagi gandung pingpong, seru dan menyenangkan.
Tapi berenang juga jadi jarang nih. Tapi terkompensate dengan pingpong. Olahraga aktif yang buat kita tubuh kita ngerasa apa, kita endorfin kita keluarkan, kita ngerasa lebih sehat. Untuk tempat untuk mengeluarkan endorfin tuh aktivitas. Dan journaling gitu. Oh, journaling juga. Ya, journaling itu adalah sebuah refleksi kan. Ngeluapin sebuah emosi juga. Ngerapihin otak. Benar. Sama merancang masa depan. Tujuan masa depan. Oh, jadi sekalian planning juga. Iya, planning kan. Dan kalau udah dibuat planning kan kita monitor dan mengevaluasi. Gitu, karena rencana juga butuh waktu untuk bekerja. Setelah kita lihat bekerjanya atau tidak, kita monitor, kita evaluate, ada yang berubah segala macam. Akhirnya, tapi kan kita bangun udah ada tujuan tuh. Repot kalau kita bangun nggak punya tujuan kan. Iya. Ya kan? Jadi semua tuh udah ada tujuannya. Nah, oke. Berarti Om Dipo nih kalau bangun pagi itu udah langsung tuh ya? Nggak juga gini. Jadi kan ya meditasi yang sholat tadi kan. Yang kita sholat gitu. Udah gitu kita ke yoga. Olahraga. Itu kan me time tuh. Banyak ngedownload tuh hal-hal yang di pikiran kita kan. Terus mau kemana kalau kita catat? Kita rapiin dong nih, ini banyak hal nih dalam otak nih. Pada saat kita merenung, merefleksi segala macam kan, itu lagi diberesin tuh sebenarnya tuh. Kayak kita tidur pun juga beresin tuh sebenarnya. Bangun dengan mimpi, dengan ide segala macam, nggak tahu datang dari mana. Ya kan, itu kan kita catat tuh semua, kita rapiin. Menjadi sebuah tujuan dan perencanaan. Oke, ini berarti kayak morning routine-nya Om Dipo juga. Nggak tiap morning sih. Oh, nggak tiap morning. Setiap dia datang. Karena olahraganya juga kan, kalau sholat kan ya everyday. Tapi kadang juga kita bangun terbirit-birit melakukan sholat gitu. Jadi nggak punya dead moment, nggak ada kan. Tapi dan kayak membaca juga dari apa yang kita sholat, kita baca, kita ini kan akhirnya merangkum sebuah dan itu kita tulis sebuah gitu. Itu kan penting banget. Kalau nggak otak kita nih scattered dan banyak, akhirnya kita bingung mau langkah yang mana duluan segala macam. Dan sayang karena begitu dirapiin ternyata nggak sesulit yang kita pikir, rasanya deket kok ternyata. Problemnya gitu, begitu kita petain tuh ternyata tuh problem tuh nggak ada yang kompleks gitu semuanya. Yang kompleks tuh diri kita. Emang karena kita cuma mendem aja gitu kan, kayak berantakan banget. Begitu udah ditulis satu persatu, begitu ternyata lebih clear. Boleh tuh ya untuk diterapkan sehari-hari. Lanjut kita ke healing anthem dong. Ini healing anthem pertama yang dipilih, Follow You Follow Me by Genesis. Asal mulai ya Genesis. Ini rilisnya 78 Februari tahun 78. A love song written and recorded by English rock band Genesis. Kenapa pilih lagu ini? Oke, jadi tadi 73 lalu 78, mungkin dengerin tahun 80. Follow Me Follow You gitu. Itu kan sebuah lagu cinta yang kita tuh ngikutin orang yang kita cintain, selalu bersama suka dan duka. Itu kan bicara loyalitas, kesetiaan, kebersamaan. Jadi sebuah cinta ini pada saat kita menemukan orang yang mendampingi kita, bersama kita, lalu saling dukung, saling menutupi kekurangan, saling memberikan masing-masing tuh kelebihannya mereka. Itu ya That's Only in Dream kali ya. makanya itu lagu pertama kan, dulu taunya tuh cinta begitu gitu. Gitu kan. Sekarang pemahaman tentang cinta gimana nih? Lagu yang kedua, Healing Anthem. Langsung gitu ke Healing Anthem yang kedua. L'Appuntamento. Sentado Beira do Caminho. Itu dinyanyiin semua orang. Jadi itu lagu tentang cinta juga. Tapi janjian dia sama yang dicintain. Enggak datang. Tapi dia tetap setia nunggu di situ. Dengan harapan. Jadi cinta itu indah tapi pahit. Mecin tai, mecin gurih tai. Mecin tai. Jadi lebih realistik. Tapi akhirnya ini cinta yang ideal tadi, ya kan? Ini juga ideal nih karena ketidakdatangannya kan nggak tahu kenapa, tapi kan keloyalan yang nunggu ini kan masih ada benang merahnya, ngerti nggak sih? Iya kan, karena dia loyal dengan berkomitmen dan menjaga hatinya dulu untuk yang dicintai itu kan, walaupun kenyataannya pahit, nggak datang.
nggak dikasih cerita, nggak tanya kenapa, nggak tahu dia, nggak tahu, tapi dia ditungguin tuh dengan harapan tuh. Oke. Ada mirisnya juga nih lagu ya sebenarnya. Iya kan, itu kan bicara tentang loyalitas. Yang di sini kan juga bicara tentang loyalitas. Yang ini suka duduk berdampingan, yang ini nggak berdampingan karena nggak datang, tapi tetap sama sebenarnya. Cuman yang ini dalam rangka yang ideal, yang happy ada temannya. Yang ini nggak ada temennya karena nggak datang, tapi tidak mengurangi dia tetap mendampingi dan komitmen dia untuk bersamanya loh. Itu makanya. Oke. Jadi milihnya karena itu ya. Komitnya itu tuh. Kalau kenapa terpilih lagu ini? Nggak punya dokumen. Susah men. Ponimen aja gitu kan. Ini by the way L'Appuntamento Sentado a Beira do Caminho. Ini lagu dari Roberto Carlos and Erasmus Carlos, Bruno Lauzi and also Andrea Bocelli. Banyak nyanyian. Awalnya Sentado a Beira do Caminho itu lagu Brazil ya, yang di composed oleh Roberto Carlos dan Erasmo Carlos. Rilisnya tahun 69, bulan Mei 69 oleh Erasmo Carlos. Tahun 1970, the song was adapted into the Italian language by Bruno Lauzi and recorded by Ornella Vanoni with the title L'Appuntamento. Jadi ini lagu waktu ke Italia kemarin, aku kan ngedit, Bang Richard, bro, gue punya lagu, kata dia. Mana lagu lo ini? Wah, ini sih lagu keren. Kita jadi dia refresh lagi kan. Wow, keren. Jadi healing anthem kita tuh. Oh, nah ini berarti healing anthem Om Dipo waktu liburan sekeluarga nih ya? Iya, kita temuin. Itu yang kita temukan. Oke, liburan keluarga kemarin. Bang Richard sih. Sebulan nih. Ini pas banget. Ada quote yang aku tahu ya dari Ramdas. Ramdas tuh American spiritual teacher. Dia bilang katanya, if you think you are enlightened, go spend a week with your family. Nah, Om Dipo kemarin bahkan pergi sebulan nih sama keluarga. Gimana Om rasanya? Maksudnya pengalamannya gimana pergi sebulan sama keluarga? Iya, quote tersebut kan sebenarnya kan ngomongin kesadaran kita tuh seringkali ujian sejati kita, kesadaran pada saat kedewasaan kita, spiritual kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat gitu kan. Yes. Which is keluarga. Nah, jadi setiap orang punya pengalaman yang unik sih. Tapi yang kemarin ini saya dikasih kesempatan lagi untuk belajar tumbuh dan berkembang kesadaran diri kita ya, meskipun kita akhirnya kan udah dewasa beda-beda ini, ya kan, untuk bisa tahu identitas kita bersama waktu kita keluarga kan, oh ternyata ya we're family gitu, jadi mesti ada laughing tender segala macam dan kita bisa melihat refleksi diri kita gitu, ya kan, pada saat kita melihat saudara kita, ayah kita segala macam, jadi akhirnya makin sayang kita. Oh, karena kita jadi kita cherish the moment kan, oh ternyata memang keutuhan keluarga tuh memang utama gitu. Orang bisa punya segala macam, pada saat keluarganya kamu tuh hidupnya pasti ada rasa sepi, rasa gagal, rasa sendiri kan, ujung-ujungnya kan pada saat anak-anak kita bisa berkumpul sama kita, kakak kita bisa bergabung lagi, itu kan lengkapnya itu kita kan di rumah itu dengan keluarga merasa lebih aman dan nyaman gitu. Ya, karena itu akar dari diri kita juga kan di situ kan. Karena aku juga terakhir tuh bahas tentang The Matrix ya, The Matrix yang emang nggak lepas dari minum dong. Yang gak lepas dari konsep pattern juga, pattern hidup kita. Ternyata The Matrix itu tuh dari bahasa Latin artinya mother. Genius ya. Ibu artinya. Genius ya mereka jadi, ya. Jadi kita lahir itu tuh artinya sorry. The Matrix artinya womb. Rahim gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kenapa sih kok hidup gue kayak gini sih? Kok kayak conditionnya udah kayak gini, dikondisikan kayak gini gitu. Genesis, asal mula. Yes, betul. Jadi emang kita harus mempelajari hubungan kita dan dengan ibu kita gitu. Terus The Matrix itu juga nggak lepas dari konsep pattern. Pattern tuh juga cikal bakal dari kata father. Kenapa pattern hidup kita kok kayak polanya begini terus, terulang terus misalnya. Nah itu gimana hubungan kita sama bapak kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ya memang kalau mau bertransformasi. Yes, mesti ada yang diputusin juga talinya, mesti dikembangin yang talinya gitu. Karena kan kita lihat
pada saat kita dibesarkan pasti ada trauma-trauma gitu. Iya, kan ada orang trauma karena rasa sakit, ya perceraian, perpisahan. Nah itu semua pada saat kita berkumpul lagi nih di usia-usia yang kita juga udah punya anak, kita melihat hubungan kita dengan saudara kita dan orang tua kita, kan harusnya kan kita saling memaafkan ujungnya itu. Kalau nggak bisa move on. Iya. Bayangin itu jadi penyakit kan. Jadi orang sekarang, kalau saya yakin apa-apa rasa-rasa yang kita pendam dari yang nggak bagus itu, ya trauma itu udah kering nih sekarang. Dan kita hidup dengan itu. Ayo gimana ngoreknya orang itu, dan lu ngerasa normal ada begitu. Ayo. Iya. Kan? Tapi begitu ada apa, wah orang gitu lu, karena memang ada luka, tapi dia nggak tahu karena dia pikir dia begitu. Nah itu kan penyakit lama-lama. Iya, karena kita untuk ngecek trauma diri kita tuh kadang emang harus terbentur dulu nih sama satu keadaan tertentu gitu. Ada jadi gini, sebenarnya itu proses sebuah kesadaran. Kita bisa ke situ kalau kita sampai tingkat kesadaran. Nah, banyak orang selalu kesadaran itu dengan dia mesti terbentur. Kan nggak juga. Ada orang bermeditasi, merefleksikan diri, ada orang belajar, ada orang seeking profesional dikasih tahu. Jadi jalan itu banyak gitu. Tapi kalau milih terbentur artinya Anda kurang dekat dengan dunia psikolog, kan? Atau dengan akademik gitu. Makanya saya bilang kesehatan mental itu saya mengupdate, ya you know lah. Your mom kan ibu almarhumah itu sebenarnya tempat saya untuk menimba ilmu yang non mental karena dia bidangnya kan. Kan banyak kita kan pakai untuk non fisik itu pakai untuk bekerja gitu. Itu penting banget, kesehatan mental itu kan keseimbangan. Iya, tapi mulai kapan nih Om Dipo aware gitu sama kesehatan mental? Mulai bekerja, mulai lulus sekolah tentunya. Gitu, karena kita sadar bahwa kesehatan mental itu yang mempengaruhi situasi psikologisnya seseorang. Dalam dia merasa, dalam berinteraksi, ya kan? Ya, terutama dalam relationship ya. Exactly, ya kan? Bayangin kita bekerja sama kantor gitu, kan kita butuh orang-orang yang sehat mental, ya kan? Apalagi Om Dipo punya banyak karyawan kan? Makanya kan, orang ini nggak termotivasi kenapa, orang ini melakukan kecurangan, kita mesti cek dulu, apakah ini memang dia emang orangnya sejahat itu, atau situasi ekonomi, atau masalah lain, kan kita mesti cek tuh, ya kan? Tapi kalau akhirnya waktu kita habis di situ, kan ngapain? Jadi rekrutmen dari awal kan kita mesti make sure yang kita rekrut itu lo orang-orang yang sehat secara mental itu. Makanya almarhumah selalu punya peran penting di perusahaan saya. Gitu ya. Karena saya I don't want to deal with people like that gitu. Capek berdrama terus gitu. Ya kan? Problem ya kita kan semua juga punya masalah. Tapi kan itu tadi. Gimana kita bisa pada saat di rumah, masa kita mau bawa masalah kantor, digantung dong majuin di kantor. Di rumah itu seorang ayah gitu misalnya. Di kantor kita kan seorang karyawan atau pegawai atau seorang pimpinan. Ya kan orang nggak perlu tahu masalah kita. Ya kan, dan masalah itu kalau kita share yang 90% katanya malah ngetawain. Iya benar. Ya kan, yang ngetawain ya kan. Antara nggak peduli atau dia. Ya kan? Dan yang 10% katanya seneng. Iya. Yang lain yang nggak peduli malah dirok-olok, sisanya seneng. Jadi kan ada bagusnya juga gitu. Ya, dan situasi psikologis itu kita bawa kantor membuat kerja nggak produktif. Lah orang marah-marah. Kenapa? Kalau dulu kita ngeliat, kalau kita mau dimarahin karena kesalahan kita, kan kita tahu bukan itu sebenarnya. Karena situasi psikologis orang yang marahin itu yang sedang dalam keadaan tidak damai. Lalu kalau kita salah kan dibenerin dong, masa dimarahin? Iya. Jadi kalau kita salah dibenerin, kalau kita disalahin ada satu kondisi psikologis gitu logikanya. Karena semua kan manusia berbuat salah itu ada yang mengerti kesalahannya. Ada yang tidak paham karena nggak pernah tahu. Jadi orang kan bilang ada orang itu tahu dia nggak tahu, tapi dia mau cari tahu. Ya, ada orang itu tahu
dia nggak tahu, tapi dia nggak mau cari tahu, nggak peduli karena. Jadi itu tingkatan-tingkatan itu tuh ya enak sih. Dulu ada almarhumah jadi di screen semuanya gitu. Jadi dan kita terupdate secara nggak langsung, dan apapun yang terjadi itu kan pelajaran buat kita. Jadi penting sekali itu. Mental itu mulanya saya bilang, karena mental itu orang punya trauma yang dia nggak sadarin, itu kan akhirnya gimana ya namanya, kayak udah jadi kerak kering gitu di badan gitu, kayak udah gimana ngikisnya gitu, ya kan. Dan dia kalau semakin diam kan dia semakin sulit tuh mau berdamai, karena gini, kita ini dalam hidup yang saya pelajarin dengan bertualang itu, yang jelas saya sadar itu, kita kan nggak boleh ada beban. Kalau kita jalan dengan beban juga udah lamban, ya kan. Dan bayangin kita jalan tuh tanpa beban, lahir apa? Inovasi, ya kan? Berjalan tanpa beban tapi keterbatasan, lahir apa? Kreativitas. Berjalan tanpa beban tapi ketersediaannya tuh banyak, berlebihan, melahirkan riset dan pengembangan. Nah, jalan dengan beban nggak mungkin ada inovasi, nggak ada waktu lagi udah mikir inovasi. Jalan dengan beban, keterbatasan, frustasi. Jalan dengan beban, keterlebihan, boya gitu. Nggak ada yang jadi gitu. Jadi beban itu ya kenapa mesti dibawa gitu. Dan pada saat kita membawa sebuah beban atau trauma yang sifatnya menyiksa diri atau kebencian atau dendam, itu menjadi penyakit, bos. Nah, Om Dipo sendiri udah kayak semacam self work gitu ya, untuk kayak mengikis trauma-trauma itu kapan sih? Dan traumanya apa nih yang mungkin bisa di-share? Itu berjalan terus selalunya. Kan kita hidup kan juga ada tantangan, ada segala macam. Jadi itu kan setiap kita berjalan juga kita juga mengalami, ya kan, namanya rasa kesel, namanya nggak happy segala macam. Tapi kita sudah belajar untuk mencuci itu kan menjadi sebuah jadi gini, makanya akhirnya kita tuh saya berpedoman dengan agama dan Quran itu karena semuanya itu udah dari situ gitu. Ternyata bukannya kita meminta maaf atau menuntut orang untuk minta maaf gitu. Enggak, justru kan memaafkan. Belum tentu kita ketemu orang yang kita benci lagi. Belum tentu kita ini. Tapi kita memaafkan mereka itu bukan untuk orang itu, untuk diri kita dong. Iya kan? Benar. Untuk diri kita, dengan kita memaafkan, kita let go, it's gone, jadi kita udah nggak ada. Nah itu kan mesti punya mesin penghancurnya tuh untuk bisa kesana. Jadi kita buang. Yang kita bawa bukan sesuatu yang jelek-jelek buruk, kita ingat, tapi tidak ada beban berupa sampah yang stay, benci atau sakit hati atau rasa yang nggak enak-enak itu malah kita bawa. Enggak, memori nggak pernah hilang, kita ingat itu semua malah, ya kan. Tapi nggak ada tuh empasnya kan, dia kan jadi kosong kan, enak kan. Tapi yang jelek-jelek itu menjadi sebuah knowledge, menjadi sebuah pelajaran dalam diri kita yang kita bisa refer waktu dulu, dan kalau kejadian lagi kita juga tahu caranya untuk benar. Bukan hanya memaafkan, tapi sekarang untuk tidak terjadi, untuk kita hindarin. Makanya namanya emotion kan, energy in motion. Jadi jangan sampai dia tuh nggak flowing gitu. Benar. Kayak dipendem terus kayak rasa benci orang gitu. Ini, jadi penyakit. Orang yang menutup diri misalnya. Dalam arti kata bukan menutup diri itu dia mesti ngomong-ngomong atau membuka diri ngomong-ngomong, bukan. Dalam arti dengan dirinya itu dia nggak mau lapang dada. Ya kan, tapi dia kayak kesel gitu kan, nutup itu kan, nutup kan nggak, udara nggak ada yang masuk, nggak ada ventilasi. Tapi dengan kita membuka saja, itu udah mencuci itu hal udara yang nggak bagus diganti yang bagus tuh, udah. So, jadi simpel aja hidup tuh sebenarnya. Benar. Dan kayaknya emang tugas kita sebagai manusia tuh untuk mampu ngerasain itu semua. Jadi kan gini, kita kan harusnya makin kenal dengan diri kita. Kita udah tubuh kita kok. Oh, kita udah tahu tombol-tombolnya di mana. Tinggal pencet.
tidur, happy. Kan saya gitu. Nah, tapi banyak orang udah tahu tombolnya nggak mau mencet, males. Tunda, kan nganggap sepele gitu. Itu lebih parah daripada orang yang nggak tahu tombolnya tapi mau usaha. Tapi juga kasihan karena kasihan lu nggak tahu tombolnya, aduh bos itu saling itu, pengen kita rasanya kita pencetin tapi kita nggak boleh. Nggak boleh karena itu adalah proses belajar untuk orang tersebut gitu. Jadi gini, kita tuh tidak disarankan untuk menyelesaikan masalah orang. Karena orang itu nggak bisa belajar juga dong. Orang ujiannya buat dia. Tapi kita membantu mereka untuk menyelesaikannya gitu, ngerti nggak? Ya kan, dengan bangun dong atau gini gitu ya. Sebatas itu aja. Berarti Om Dipo kayak lagi di fase itu ya. Lagi di fase kayak memantau orang nih, kayak gemes nih gue pengen bantuin lo mencet tombol. Kan cuma gue nggak bisa dong. Iya loh, banyak orang ya kayak ada teman yang punya kesulitan untuk serius. Ada kayaknya kok gue susah banget berkonsentrasi gitu. Ada orang kesulitan tidur. Itu kan kasihan kita. Dia lupa cara tidur atau apa kayak obat kawan. Tapi kan bukannya dia itu juga tidak gini. Mental itu kalau fisik itu imun. Urusan dengan asupan, intake, in and out, nutrisi gitu sebenarnya. Jadi kadang kita ada masalah besar, kita depresi atau kita belajar segala macam, itu kan nguras energi tuh. Tapi kita makan ngerasain kenyangnya sekali dua kali sama. Terus sebenarnya kan kita kurang tuh, kita nggak sadar. Akhirnya karena semua bakteri kita sakit deh. Kan gitu kan. Jadi kurang istirahat. Pokoknya energinya itu di bawah, nggak bisa imun. Kalau iman, saya pikir kalau mental itu adalah imunnya iman gitu. Dengan memahami esensi dengan segala macam, ada Tuhan sama akhirnya semuanya itu nggak jadi masalah gitu. Ya. Tapi ternyata nggak juga. Ada manusia yang lahir dengan kekurangan nih di organnya, yang akhirnya mungkin harusnya bekerjanya begini, kurang katupnya atau kurang umurnya, dengan tidaknya itu dia akhirnya berdegup, akhirnya jadi anxiety. Dia nggak ada masalah sosial, nggak ada masalah nggak ada. Tapi deg-degan ini kan bisa menimbulkan kecemasan tuh, ngerti nggak? Jadi nggak selalunya penyakit mental itu dengan masalah-masalah trauma, enggak juga. Dengan ada organ juga, fisik juga. Iya, genetik. Kekurangan gitu, iya kan. Jadi karena itu akhirnya dia jadi begini, merasa tidak nyaman, jadi anxiety. Karena dia nggak nyaman nggak bisa tidur, kan kemana-mana tuh. Jadi kamu mesti dicek gitu. Makanya ke dokter, cari profesional. Jangan pelit-pelit. Iya. Tapi Om Dipo di antara tight schedule-nya sekarang ini tuh masih suka ngalamin stres gak sih? Stres karena kayak aduh gue mesti ngejar waktu atau apa gitu. Oh enggak, kalau itu sih yang stres sih PA saya atau saya sih udah dibuang ke saya ke situ kan. Dan kita udah ngalamin lagi berarti? Ya kalau udah jadi adventure biker. Udah mau gimana stres lagi? Jalan longsor ini badai udah kita semua, jadi vocab stres itu udah kita delete. Jadi gini ya, nih orang nih kenapa sih lo stres? Aduh gila nih gue telat nih gitu, artinya mepet nih antara waktu jarak tempuh dan kondisi jalan, mepet nih. Akhirnya kemana? Tanggal tua, duit mepet, aduh eventnya sama kan? Dia cari kan di otak stres, oh ini stres. Kira duit jadi stres. Akhirnya gitu. Jadi benang merahnya itu bukan pada setiap peristiwanya, tapi eventnya dong. Pada saat berarti benang merahnya itu margin tipis nih. Nggak ada waktu, nggak ada duit macam ya kan. Itu bikin stres tuh. Jadi kan terus tiba-tiba agenda berubah. Ya kan tiba-tiba jadi stres. Sesuatu ini dilihat ke mana-mana akhirnya. Karena event itu ditemukan di kepala nih. Nah kalau stresnya dibuang, ada event macet, dia ketemu kan? Iya benar. Ketemu kan? Emang, ya kan? Jadi, setuju. dengan kayak begitu kalau jalan macet, wah kita tahu jalan macet nih, nonton iPad atau buka buku atau makan atau telepon. Kita tahu kita kesini, saya di rumah kesana take 40 minutes. Berarti ada sebagian aktivitas yang saya lakukan di mobil dong. Ngapain saya bengong-bengong gitu. Jadi kita bisa memanage semuanya itu. Jadi akhirnya apa yang
yang dianggap disadvantage itu menjadi advantage karena kita bagi-bagi gitu. Iya. Hidupnya begitu. Jadi pada saat kita itu menemui tantangan, itu kita bisa konversi nggak menjadi motivasi. Kalau kita mengkonversi menjadi motivasi, artinya hidup jadi enak kan? Ya enak karena penuh tantangan jadi nikmat. Benar. Adrenalin lah itu anak motor. Tapi kayak menurut aku semua orang pada akhirnya emang harus belajar ya ilmu alchemy tadi lah ya, kayak mengubah. Sebenarnya masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Iya, dan Om Dipo nih beruntung banget karena udah nemu nih. Enggak juga, iya kan? Karena kamu korek terus jadinya nemu. Nemu tentang si adventure bike itu loh. Iya, karena nggak setiap jalan kan selalu mulus. Iya, itu udah obvious di situ. Dan itu dari tahun 2017 kan Om Dipo udah mulai touring segala macam. Berarti udah sekitar kayak 7 tahun. Dan itu ngerubah, maksudnya ngebantu proses transformasi. Menjadi lebih berani, membuat kita lebih tenang, melihat kalau masalah tuh pada ada endingnya. Itu laluin semua, jadi gimana santai aja. Dan ternyata memang semua tuh udah di jalannya, dan apapun yang terjadi dari ini lagi kita sial apa segala macam. Akhirnya itu kan tadi apa yang ditakutkan sih dalam hidup gitu kan? Kamu tanyakan. Di pertanyaan kamu tuh ada tuh. Yang saya takutin adalah rasa takut itu sendiri. Oh, oke. What you fear the most is fear itself. Jadi rasa takut itu enak banget takut. Yang gue takutin tuh rasa takut itu kan. Akhirnya kan. Tapi masih suka ngalamin nggak? Jadi wajar, namanya manusia. Wajar emang. Tapi dengan kita hidup, kita lihat tadi semakin dicoba semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita cuma takut sama Tuhan. Kita cuma takut sama Tuhan. Karena kita cuma takut Tuhan gak sayang sama kita. Repot kalau Tuhan gak sayang sama kita. Karena semua ini atas rasa kasih sayangnya. Ya coba aja kita hidup di dunia berapa lama. Taruhlah 100 tahun. Taruh 100 tahun sama Tuhan dihapus semua dosanya. Plus semua kan. Hidup di akhirat selamanya. Emang bisa beli kupon 100 tahun buat selamanya? Udah kurang. Jadi kan kita kan hidupkan rasa kasih sayangnya Tuhan tuh sebenarnya. Ya kan ada kasih sayangnya Tuhan. Nah, jadi makanya untuk itu ada nih tata caranya, apa yang dia suka, apa yang enggak, apa yang dilarang, apa yang tidak gitu. Pada saat kita memilih tadi energi positif negatif, kita pilih positif, kita mau yang putih gitu. Ya artinya kan yang negatif dan yang black dan yang tak baik itu udah bukan pilihan kita lagi dong. Kenapa Anda lirik? Berarti kan masih jadi pilihan dong. Ya kan? Kalau udah nggak jadi pilihan, hidup Anda kan udah setengah lebih simple. Dan kita akan berubah, pindah posisi atau bangkit dari tempat kita sekarang kalau pilihan itu lebih baik atau terbaik. Jadi kita udah stay aja, ini sebenarnya udah baik gitu. Karena kalau kita pilihnya baik gitu. Tapi pada saat orang masih memilih ada ini tapi gini loh, mesti gini ada risikonya loh. Gitu. Itu masih jadi pilihan. Jadi sebenarnya itu dia belum memihak, dia masih membuka semua kesempatan. Pada saat kita menutup kesempatan itu udah gak kita lihat lagi, dan akhirnya secara frekuensi kita juga gak dikasih pilihan, dan yang itu udah sama kita lagi, jadi enak hidupnya. Jadi emang pada akhirnya ya itu pilihan kita gitu ya, mau yang mana nih gitu. Iya, bukan pilihan kita kan, dibilang kata Tuhan kan lu gak punya pilihan. Iya, cuma kan sebenarnya iya kan kita memutuskan. Iya. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu hanya itu doang. Kan hidup kan diulang-ulang. Taruh 24 jam. Biar gampang hitungnya, potong 10 jam tidur. Melek 14 jam. 14 jam itu kan hanya bangun gak ya? Sholat gak ya? Mandi gak ya? Kerja gak ya? Kan cuma memutuskan itu sebenarnya. Pada saat Anda memutuskan yang benar kan benar jadi. Jadi Anda sebenarnya bisa ngitung tiap hari. Gue ini gue disuruh bangun, gue enggak. Gue sholat enggak. Kita tahu sebenarnya. Hari ini aduh gue fail. Jadi setiap tahun kita mengintrospeksi itu sebenarnya. Iya. Pada saat tahun ini gue sholat, sekarang gue rasa enak rasanya, gue pertahankan. Yang ini gue suka telat, coba deh gue gak suka telat. Yang mana yang
bagus, akhirnya kan kita pilih. Akhirnya kan harusnya kan hidup kita menjadi lebih baik. Walaupun badan tetap lebih rentah dan gimana lah gitu. Tapi mindsetnya beda kan. Iya. Melihatnya gitu. Tapi ya karena menurut aku setiap manusia tuh unik ya. Jadi masing-masing tuh punya caranya sendiri-sendiri gitu. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Iya, learning prosesnya tuh juga beda-beda. Ada yang kayak sekali dapet tantangan bisa langsung ngelewatin, ada yang kayak harus berkali-kali dulu nih. Nah itu seperti sapi dan banteng yang masalah takut tadi. Jadi sapi dan banteng ini punya insting dan firasat yang sama pada saat badai datang. Mereka tahu, makanya mereka lari. Bedanya manusia nih banyakan nih kayak sapi. Begitu ada badai lari, menjauh dari badai. Si banteng dia samperin, Apa yang terjadi? Ya, kalau kita menjauh, akhirnya kan dikejar tuh sama badai. Iya. Terus kita capek kan di kos-kosan. Akhirnya begitu badai datang kita udah kos-kosan ke bawah nggak? Mampus, ya kan? Sementara si banteng nih, dia samperin. Dia ada badai, dia samperin, dia terobos. Dia tahu capek, dia tahu sakit, tapi dia udah lewatin. Jadi kenapa kalau ada masalah itu dijauhin gitu? Jadi akhirnya lu mampus. Kalau lu terobos, lu selesain, ya selesai. Iya. Jadi masalah itu either lu selesain, kalau lu diamin, lu tahu nggak bakal selesai, malah bertambah, baru menumpuk. Benar. Nah itu yang terjadi kan? Ya, bukan dalam konteks bukan berarti kita itu ada masalah kita cari, nggak gitu. Dalam konteks kita dihadapi masalah gitu. Harusnya kita terobos masalahnya gitu kan. Tahu capek sekali itu kita lewatin. Jangan sampai menghindar. Iya, karena gini, pada saat kita terobos kita lewatin itu kan kita masih punya tenaga untuk lewatinnya, nge-push. Yang ini mau masuk, yang ini mau keluar terus. Tapi pada saat kita menjauh, kita akhirnya dikejar, kan capek-capek tuh. Capek akhirnya kita ngos-ngosan terus dia hajar deh. Akhirnya kelindes. Iya. Jadi jangan jadi sapi, jadi banteng. Kelindes sama rasa takut kita sendiri kan, sibuk untuk menghindar gitu ya. Makanya akhirnya kan rasa yang kita paling takuti adalah rasa takut itu sendiri. Karena kalau udah takut itu kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Karena takut. Jadi kita hindari takut itu dengan kita memahami kalau kita terobos, kita lewatin, kita siapkan diri, akhirnya kita menjadi lebih berani karena kita tahu. Iya. Dari pengalaman touring, toh juga akhirnya kita sampai juga. Ya, justru pada saat kita nyampainya tengah malam, ada ban bocor, ini apa segala macam itu menjadi pengalaman yang indah tak terlupakan. Jadi tuh. berkesan Iya, bercanda-bercandanya kita. Wah, lu gue lagi di plantation. Jadi teman kita mogok tuh. Jadi ini teman kita nakal nih. Dia tuh suka ngeber-geber, gitu. Akhirnya motor deh, plar gitu kan, hancur di tengah-tengah plantation nih. Kita kan komunikasi pakai Sena. Wah, tuh ada dia. Oke. Dia pasti kan minta tolong bantuan kan. Kita dadain aja belakang. Dah gitu. Kita tinggalin. Bukan bantuan, marah-marah kan. Kita tahu kan pasti ada backup car kan. Cuma ngasih pelajaran juga, kayak lu jangan belagu gitu kan. Ya kan? Jadi di situ itu banyak cerita di mana orang tuh banyak sadar akan tingkahnya pada saat touring tuh. Good things comes good, bad things itu cepat banget. Jadi karmanya tuh. Iya, tapi kita tuh nggak mau judging gitu. Karena kita lihat bahwa biarin aja dia learn gitu. Jadi semua kan makanya lu salah, lu tahu lu ya bakal gitu. Jadi itu sebenarnya kayak natural process kan. Yes. Jadi akhirnya kita makin saling mengenal, saling akrab, saling belajar juga. Saling belajar, makanya akhirnya yang menggesek itu menjadi sebuah keluarga yang kali itu karena saat touring itu udah nggak ada orang yang benar-benar telanjang tuh istilahnya tuh. Karena di situ ada emosi, ketenaran fisik, itu karakter kita kelihatan di situ. Ya kan, orang yang takut, nggak pede segala macam, cuman desa itu kita bina gitu. Ya, kita di mana kita arahin gitu. Kan ada orang wah panik nih, takut kita balik, kita diem aja. Gue balik deh, silakan sendiri. Kan nggak berani juga. Kan dia udah ngeliat segitu sulitnya, dia nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Terus dia convince karena dia udah lewatin, dia tahu kayak apa, dia mau ke belakang. Kita diemin aja. Justru kan elemen surprise yang ke depannya itu yang kita cari. Akhirnya ikut dan begitu udah sampai, terus dia happy sini. Nah, kalau kadang ini juga kayak kita kocok-kocokin kan. Di situ serunya kan. Jadi setiap orang tuh punya momen begitunya tuh. Tapi masing-masing karakter yang kan memperlihatkan
sebagai sebuah sikap kan. Iya. Iya, sebuah sikap. Dan akhirnya tadi ujung-ujungnya kesehatan mental tuh terkoreksi tuh semua tuh. Di situ. Jalan dia sempat kayak jatuh walaupun nggak dibilang kecelakaan yang gimana gitu. Cuman gila gue bengong gue ini kan ada beban segala macam. Jadi mereka udah bisa mengosongkan diri, menenangkan pikiran karena kita jalan itu subconscious tuh akhirnya tuh yang main tuh. Pada saat kita conscious gitu capek kan. Kita mesti alert jalan ber-7 jam kan capek. Tapi kalau subconscious kan santai. Udah bisa batu kecil kelihatan dari jauh segala macam gitu. Jadi dan naik motor itu ya mengajarkan kita lihat ke depan. Iya. Karena ngeliat ke kanan ya jatuh. Banyak banget pembelajarannya sih ya. Banget. Tes kesehatan mental, tes kesadaran, motorik, subconscious, subconsciousness kita nih ada apa aja yang sebenarnya terpendam. Jadi begitu kita balik dengan masalah itu, kita lebih terinspirasi karena apa yang kita alami di sana kan hidup dan mati kadang-kadang kan berat banget dramanya itu. Gitu ya kan yang di sini tuh menjadi ringan gitu. Nah, tapi kadang orang yang di sini kan nggak ngalamin, jadi kita bilang so tau loh ya kita mau ngomong apa ya kan, tapi ya kita cuma bisa kasih lihat ya setuju. Hanya akhirnya di dunia ini kesabaran, di sini kesabaran pada saat kita menempuh tantangan, di sini kesabaran pada saat kita menunggu kesadaran diri orang itu untuk meningkat kan. Kayak kita nggak bisa paksain. Kalau kita ngocong, kita pasti masuk tahu pasti. Karena kan dia nggak mesti bawa. Jadi kesadaran diri itu ya memang kita mesti cari. Kita kualitas itu akhirnya membangkitkan tuh. Kalau nggak bisa. Tapi at least dengan touring itu jadi Om Dipo terlatih kan untuk berhadapan sama berbagai challenge. Jadi kalau kesini ngadepin orang yang misalnya sulit gitu kan, balik lagi nih kan ke kota ngadepin sulit nih gitu. Jadi udah terlatih di situ mentalnya. Akhirnya hidup itu menjadi lebih indah dan nikmat ya kan. Dan itu yang akan kita bawa nanti di akhirat, hidup selamanya. Karena bosan kalau nggak ada pengalaman. Gimana kita kalau nggak pernah di dunia di surga? Menikmati yang rasanya nikmat, enak. Karena tiap hari makan enak. Udah gak tau lagi. Menikmati rasa syukur dengan kenyamanan. Karena udah nyaman terus. Ya kan, tapi dengan seberapa waktu di dunia ini kita bisa appreciate forever. Yeay, wah cocok nih kita masuk ke healing anthem ketiga nih. Relax your mind, lay back and groove with mine. You gotta feel the heat. Feel that hit. We can ride the boogie. Rock with you by Michael Jackson. Jadi itu kan Oktober 79 rilis. Lu gak usah khawatir, udah lah. Rock with me, dance aja sama gua. Iya kan, jadi ngasih beatnya kan keren, funk upbeat gitu. Michael Jackson suaranya, I think itu lagi glowingnya Michael Jackson deh, iya kan. Terus ngajak kita bergembira. Jadi dengerin lagu itu pasti kita bersemangat deh. Karena cuma udah ya udah lu worry amat sih nih. Bismillah. Repot amat gitu. Ya. Tapi ini Om Dipo walaupun dia tuh Om gitu ya. Umurnya beda berapa tahun kita ya? Mungkin berapa belas tahun lah gitu. Tapi tuh dia tuh kayak mostly fun terus nih gitu. Kayak seru terus gitu. Kayaknya emang connect-nya oke banget deh sama inner child di dalam diri. Inner child. Waduh. Om Dipo tipe yang peka gak sih sama inner child? Kayak dalam diri nih ada inner child yang emang harus di-nourish gitu kebutuhannya. Mungkin dengan touring itu salah satunya. Iya, karena inner child itu kan identitas lagi. Kesadaran kita. Dan inner child itu yang heal trauma-trauma kecil kita. Iya kan, kita childhood trauma ya, peristiwa-peristiwa yang kita alamin, yang apa segala macam, itu kan pada inner child itu kita mesti kita habisin di situ. Dengan kebanyak orang melakukan terapi, melakukan apa segala macam, itu kan, yang saya bilang itu kalau udah dia nggak sadar udah kering. Tapi kok pembawaan gue gini ketemu orang yang baru gini itu kan kan something wrong. Kalau dia sadarin dia singing profesional oke gitu. Kalau too much dia dipaksa untuk singing profesional gitu kan. Terus ada yang ini, tapi ada yang dapat hidayah, ada orang kasih tahu apa, ada dia sadar diri, macam-macam bentukannya. Tapi awarenessnya itu datang apa maksudnya semakin lamban kita sadar, semakin itu menjadi semakin jadi keras, semakin sulit. Semakin sulit untuk karena dia sudah hidup dengan itu, dan itu ada batasan
normalnya dia kan. Tapi dia bilang, emang kenapa sih bang gue gini kok, kenapa bang, gue benci sama lu kenapa, ya gitu kan, ya kan, kayak gitu kan, kan bisa hak gue lagi gue benci sama lu, dipikir benci adalah sebuah hak. Lu tahu nggak apa? Benci itu adalah pelanggaran hak asasi manusia bos, gitu loh. Karena kita tuh nggak boleh membenci orang berdasarkan ras apa suku segala macam kan. Terus bilang benci itu kan udah you deal with the person yang udah punya mindset begitu. Bisa nyambung nggak? Bakal lot of misunderstanding. Ya kan? Ya, tapi dia nggak sadar, dipikir itu adalah ya begini gitu. Bilang pedomannya apa gitu kan, gitu kan. Jadi makanya bilang kayak orang bahagia, yang bahagia pasti ibunya tulus, ya kan? Ibunya tulus pasti bersyukur. Gak mungkin kita bisa tulus kalau kita gak punya rasa syukur, bener nggak? Grateful, ya? Jadi pada saat orang itu mengaku bahagia dia nggak tulus atau dia nggak bersyukur, kita bilang lu anak pungut bos. Ya kan? Itu kan pura dia nggak sejatinya. Sejatinya orang bahagia itu karena dia bisa menerima, ya kan, dia bersyukur, ya kan, dia mensyukuri karena dia menerimanya dengan tulus gitu. Itu kan, jadi sebenarnya orang tuh roots tuh clear gitu bagi orang yang bisa melihat gitu. Bukannya kita punya inner sense atau marifat apa, enggak, itu mah simple seperti gini. Saya di perusahaan atau seorang guru. Mereka cuma pegang kunci sukses ada 7. Yakin, rajin, tekun, terampil, jujur, tulus, dan tidak mudah putus asa. Nggak ada lebih dari itu, nggak ada. Kita punya 5 nih, kita rasa kita sukses, tapi nggak tulus, nggak jadi juga. Kita punya 6 nih tulus, tapi kita putus asa, berhenti di modal 9, nggak jadi Colonel Sanders, nggak jadi KFC. Jadi mesti ada di 7-nya nih. Bener kan? Sanders. Bener kan? Mesti ada di 7-nya kan? Terus ada orang bilang, tuh yang itu cuma 3 doang. Ya hoki, oke. Begitu hoki dapat apa? Undian. Iya oke. Pakai 7 juga? Enggak, hilang habis juga. Coba diulang apa tadi 7? Ya kan? Yakin. Orang yakin aja, belum tentu dijabah orang. Iya. Kalau nggak yakin berarti antriannya paling belakang bos. Iya. Ya kan, makin jauh. Rajin, tekun, terampil, mesti jujur. Kalau orang nggak jujur kan juga nggak nyampe. Iya. Nggak ada inovasi. Orang nggak terampil apalagi. Ya kan, orang nggak tekun, nggak punya persisten, ya udah kelihatan. Ya kan, terus orang nggak rajin, ya lah katanya rajin pangkal kaya. Sebenarnya itu nggak benar. Itu kan menghina. Rajin pangkal pandai. Iya rajin pangkal pandai gitu ya. Ada juga rajin pangkal kaya bukan? Menabung gitu kan. Oh menabung kaya. Iya. Pokoknya rajin pangkal pandai. Iya benar. Benar rajin pangkal pandai benar. Tapi kalau rajin pangkal kaya menghina banget, supir gue rajin banget. Tapi jangan begitu dong kata dia kan. Ya kan? Kan jadi untuk menjadi kaya kan dibutuhkan elemen-elemen lain kan. Mereka 7. Nah, kan dibutuhkan 7 tersebut nih, 7 tools nih. Nah, kita nih ngelihat anak kita, karyawan kita di 7 itu. Pada saat kita, wah dia cuma punya 3 nih. Oh, ngebut 4, 5, 6, 7. Wah, lu lagi sukses. Oh, kok tahu ya si bos asin mulutnya gitu. Terus yang 1 nih punya 6 nih. Kita tahu nih, aduh dia orang suka ngelundel enggak tulus nih. Aduh. Kalau itunya berubah tuh aja tuh dia sukses nih. Aduh lu masih lama. Padahal lu punya 6 tuh. Terus dibilang si bos itu mulutnya asin gitu. Soalnya itu benar itu pandangan yang clear pada saat kita melihat dengan kacamata tersebut. Jadi makanya sebenarnya apa namanya tuh dashboard itu kita tahu bensin kapan habis kan kita bisa tahu gitu. Ya kan, tapi begitu dashboardnya rusak, 11 kilometer berjalan kita tahu jalan kemana, kita juga masih bisa meraba-raba gitu. Ya kan, ini rusak kita kan sering jalan, kita tahu 1 kilometer 2 kilometer sejauh apa, kita tahu berapa lama waktu, kita bisa rasain. Jadi sebenarnya tuh semua tuh bisa di capture selain dengan teknologi juga ada intuisi ada segala macam gitu. Dan orang tuh suka terbalik-balik memakai pikiran dan intuisinya gitu. Terbalik-balik gitu. Pada saat kalau sekarang itu seharusnya kita udah gak mikir lagi gitu. Mikir itu kan waktu kita sekolah mengabsorb, memprogram, masukin dalam otak, memproses. Itu semua kan harusnya udah menjadi sebuah intuisi buat kita. Kalau udah formulanya gitu. Ya seperti gini. Pada saat kita memilih satu tujuan yang kita nggak pernah kemana, masa kita mau pakai pikiran? Pikiran kan nggak kelar dong. Iya. Karena begitu Jakarta apa Bandung apa Bogor,
Oke, Bandung kota gini, Bogor kota hujan, Bandung ini. Itu ya udah putusin dong, itu kan informasi semua. Ujung-ujungnya kan intuisi. Iya. Tapi kalau kita makanya tadi itu ini Inner child. Inner child tadi kan pada saat kita tahu identitas kita kan jalannya juga lebih enak. Pada saat kita keluar dari track kita nih, dan itu menjadi karakter, karena kebencian tadi akhirnya kan orangnya jadi ya memarah, udah gitu orang buat salah instead of dibenerin malah disalahin. Iya. Ya kan segala macam gitu kan. Karena menurut kasihan aku, yang kalau dia guru kasihan muridnya, kalau dia ibu kasihan anak, kalau dia anak kasihan orang tuanya. Iya. Karena menurut aku inner child itu tuh bagian dari diri kita yang essential ya, yang kayak masih pure banget, dan itu bisa ngelit kita untuk being authentic gitu. Jadi untuk aku inner child itu kepolosan. Yes. Makanya gue suka terbuai itu. Itu tuh, ya kan? Tapi juga gue jadi bikers yang nggak pernah terlintas dalam pikiran itu karena kepekaan tuh sebenarnya terhadap sesuatu yang menggembirakan tuh kan caranya gitu. Iya. Jadi sebenarnya jadi inner child itu mengidentifikasi diri kita tuh sebenarnya terhadap kesalahan yang kita lakukan, kayak dari kepolosan kita waktu kecil ke ini keluguan kita. Jadi sebenarnya itu refleksi, jadi bagus. Inner child itu men-shape diri kita. Tapi kalau kita nggak beresin, ya seperti kata Panji kan, kasihan untuk orang yang kita temuin ke depannya dengan trauma itu kan, akhirnya ini orang kenapa sih hack banget sih gitu kan. Benar. Karena memang begitu dia face dengan problem yang sama atau benang merah yang sama, wah langsung kayak gitu kan, santai dong. Tapi kan kita juga kita nggak bisa judging, tapi kita tahu dari something wrong with bukan wrong lah, dari something yang nggak pas, yang nggak dia beresin. Iya, nggak align ya. Nggak align. Yes. Karena kalau pakai kayak konsep Trinity gitu, the Holy Trinity gitu kan, emang the first Holy Trinity yang aku pelajarin tuh apa yang kita pikirin itu align sama apa yang kita rasain dan align sama apa yang kita lakuin. Nah itu kan kunci authenticity kan di situ kan. Jadi sebenarnya. Jadi kita sebagai instrumen juga bunyinya enak gitu loh. Betul. Tapi Om Diwo pernah nggak ngalamin susah otentik? Ada nggak? Sering. Oh masih? Iya, orang dalam tekanan. Orang dalam tekanan di suasana yang ini. Lu nggak bisa dengan jadi diri lu lagi kadang enak aja. Sering banget. Sering kita dalam situasi yang beda tempat, beda budaya, dalam tekanan, dalam pressure, dalam segala macam. Can you be yourself? Bisa lagi. Belum tentu. Ya kan? Antara nggak bisa jadi diri sendiri atau justru diri yang sebenarnya akhirnya keluar gitu. Yang terselubung, diri yang terselubung. Kan kita tahu tempat nih. Pada saat kita menjadi diri kita, mungkin bukan saat yang tepat untuk di saat itu. Gitu, karena orang juga kan nggak senang dengan keterbukaan, dengan kejujuran gitu. Jadi sering banget kita alamin nggak keautentikan itu adalah hal everyday. Bukannya kita acting ya, cuman dalam rangka untuk demi kebaikan juga gitu. Untuk dealing with certain people gitu ya. Certain people lu udah lagi stres. Situasi psikologis lu nggak lu terus nggak bisa kendaliin emosi. Itu diri lu bukan dong. Kalau lagi ngomel-ngomel kan bukan diri lu dong. Ya kan, tapi kalau ngomel-ngomel everyday lama-lama jadi karakter lu. Yes. Ya kan, nah lu mau biasain yang kebiasaan baru jelek ini, gue selalu ingetin kan. Tapi biasain ya udah, gue ingetin aja lu. Karena manusia melakukan sesuatu hal yang baru selama 21 hari berturut itu akan merubah. Jadi karakter orang mau berubah kebiasaan, change aja the habit for 21 days, you already change. That's simple. Seru banget ya, berarti Om Dipo udah paham banget tuh ya kalau kan, aduh nih gue jadi gak otentik nih, oke touring. Kan shortcutnya juga banyak dari Ibu Tuti, almarhumah Ibu Tuti. Diajarin nih, Po lu tuh begini-begini enak, dia profesional tuh enak. Lu tuh ya orangnya begini, lu tuh gitu kan. Kan dia bacain kita gitu. Begitu ada kita rasa enggak gue gini, kan itu mengkoreksi, memberikan sinyal tentang diri kita yang lain kan. Cuma ternyata enggak, ini karena dia ahli gitu. Karena bisa melihat. Kita kan kadang gak bisa lihat. Jadi kangen ya. Jadi kangen. Aduh, sakau deh gua. Aduh, lagu berikutnya nih, Healing Anthem keempat, Creep by Gamper and the Donny. Ini remake lagunya Radiohead tahun 92 ya. Terus Gamper and the Donny is a music producer duo based in Hamburg, Germany. Kenapa pilih lagu ini? Kenapa? I'm a creep. Kok sedih tiba-tiba? Itu kan dia canggung. Dia merasa takut, terus terasing, beda gitu, ya kan?
beda banget sama yang lain gitu. Ya, tapi di lagu ini kan you can feel a lot of emotion yang nggak ada di lagu Healing yang sebelumnya gitu. Ini kan dan ini manusiawi kan pada saat dan kita lagi rasain, low. Iya, kita rasain itu segala macam. Wah, full of emotion. Ternyata kita mesti ya kayak rasa takut kita mesti ya ada takut ya, allowing that emotion. Nangis juga kita canggung, kita juga ingat kita ada rasa-rasa itu segala macam dan itu manusiawi kan, dan lagu itu membuat kita menjadi manusiawi sebenarnya. Iya. Jadi jangan terlalu ideal gitu kan. Boleh lah sekali-sekali kita low gitu tapi kan. Tapi keren, I'm a creep gitu kan kayaknya. Kamu weirdo. Kalau kayak orang ngaku banget ya. Kalau orang kan, wah lu aneh lo. Oh ini enggak, I'm a weirdo kayaknya dengan bangga. Jadi emosi itu ada dan dia merepresent that feeling dan dia keluarkan sebagai sebuah emosi yang memang ada. Iya. Thom Yorke emang gila sih. Sampai akhirnya lagu ini jadi booming banget gitu kan karena ya dia just being authentic aja. Itu kayaknya ya. The price of being authentic. Dia jadi diri sendiri. Dia kayak sharing sesuatu yang emang dia alamin gitu kan. Gak ada yang ditutupin. Dan justru orang jadi bisa relate gitu. Tapi being authentic juga susah lagi. Emang kita ngerasa susah lah. Ini diri kita yang mana sebenarnya? Ya itu ketika apa yang dipikirin rasanya sama gitu kan, kayak align, dan apa yang kita lakuin juga pas gitu. Dan sesuai. emang semua bilang itu susah banget. Itu susah banget Om. Itu intuisi banget mainnya tuh, bener-bener things that you rasa-rasa. Gue nggak bisa dipikir. Iya bener. Kalau udah dipikir udah bukan. Itu mesti dirasa-rasa. Tapi Om Dipo sering kan ngerasa itu kan, being authentic itu kan. Enak, malah kita cari. Kacau. Karena emang itu berat, maksudnya kayak karena kita apalagi udah kayak conditioned gitu ya. Mungkin dari bawaan keluarga apa segala macam yang kayak misalnya terlalu ekspresif tuh nggak baik, nggak boleh, behave, manner gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau harus dijaga terus gitu kan, perilaku segala macam. Kayak saya yang nulis tangan kanan kan sebenarnya tangan kiri kidal. Karena di sekolah di dulu kan di TK di Aisyah gitu, kalau Islam tangan mesti tangan bagus, tangan kanan gitu. Tangan bagus lagi bilangnya. Makanya kita jelek mulu karena sebenarnya tangan kiri. Saya tangan kiri udah nggak bisa nulis, tapi lebih kuat gitu. Oh gitu. Ya kan, tapi lebih kuat tangan kiri. Makanya anak saya kan Adiro kan kidal. Jadi saya nggak heran juga sama dia. Dia kidal datang dari mana? Karena sebenarnya kita kidal, karena insert penting kayak gunting, itu kita pakai tangan kiri. Kan kelihatan tuh jadinya sebenarnya. Itu pembelajaran juga tuh ya. Iya. Jadi banyak orang yang autentisitinya tuh jadi tergerus. Iya. Karena itu situasi dan keadaan tadi kan. Pada saat di doktrinnya, conditioning bilangnya begini, kitanya begitu. Tapi dengan touring itu ngebantu ya untuk sadar diri ya. Iya, kalau kita udah tua nih harus istirahat. Ini masuk Healing Anthem kelima, The Police ya. Tahun 80-an nih lagunya. Sting dong. Iya. Ini kayak cocok nih untuk lagu touring ya. Simpel banget kan. Cuman da. Tapi sebenarnya apa? Dia tuh cerita tentang kebisingan modern life. Sampai dia nggak mendapatkan sebuah kata-kata yang pas. Jadi da all I want to say to you, kayak lu ngerti gak lah itu gitu kan saya gitu. Jadi kayak smurf gitu kan. Kayak da karena dia nggak dapat kata-kata yang pas untuk mengungkapkan ekspresinya dia. Iya. Keren kan? Jadi kelihatan banget tuh, pasti Sting masih muda karena Sting sekarang udah jago banget bikin lirik kayak gitu kan. Dia udah menemukan kata-kata kan. Dulu kayak nggak bisa, bingung tapi kata-katanya musiknya apa ya? keluar. Yes, lewat musiknya keluar. Kita joget-joget cuman dada kita nggak tahu yang dia maksud tuh apa. All I want to say to you, apa Sting gitu kan? Ya dia nggak bisa nemuin aja tuh word. Makanya dada. Jadi di sini ngasih lihat bahwa kadang lu nggak boleh terlalu scientific banget lah, kadang nggak usah terlalu overthinking atau hidup mesti begini dapat enggak, kadang juga you just have to live with it aja udah, yang penting lu jalanin, enjoy. Iya kan? Gitu. Jadi let learning itu comes from the experience and the feeling. Jadi untuk orang yang mengejar hakikat atau esensi, mungkin merasa tersiksa hidupnya pada saat dia
nggak dijelasin nih esensinya apa sih gitu, ya kan, sabar bos, ntar lu dapetin. Akhirnya dia bisa mempelajari bahwa ternyata esensi itu juga bisa dia dapetin dengan sesuatu yang dia nggak tahu, dia alamin, dia absorb gitu kan. Dan itu kan awalnya sebenarnya dari situ kan, semuanya nggak semuanya dikasih tahu. Into the unknown makanya kan. Kita yang hidup di RNC semuanya udah dikasih tahu, enak. Ya, tapi kan kadang-kadang kita ngerasain kayak tadi jalan-jalan, kapan nih nyampe nih gitu. Udahlah gitu. Jadi pada saat kita nungguin lift tuh nggak ada penunjuknya lift ada di mana, kita nggak tahu nih nungguin semenit atau dari bakal datang nggak atau sebenarnya lift rusak. Semuanya kan misterius gitu. Tapi kadang-kadang kita mesti rasain itu. Ya kan, karena begitu dikasih penunjuk digitalnya kita udah tahu deh menempatkan feeling kita kan. Jadi sebenarnya teknologi di lift pada saat dia menciptakan penunjuk lantai itu udah menenangkan berapa jumlah manusia saat itu lagi nunggu lift. Karena di Eropa lift kan kuno, pelan. Ini datang nggak nih, suaranya sih jang deng. Ini narik nih sebenarnya naik ini turun apa naik gitu. Terus yang ketutup nggak lihat, terus nggak ada penunjuk, makin nggak punya arah. Itu kan bikin frustasi sebenarnya. Ya, tapi di situ juga dia di dalam ada masalah itu juga ada solusinya. Ya kan, pada saat lu frustasi lu nggak tahu segala macam, lu nggak perlu juga cari tahu, tapi apa? Sabar aja. Sabar, surrender gitu ya. Oke. Kalau boleh dipilih satu kata nih untuk ngegambarin umur 20-an Om Dipo. Satu kata apa? Untuk umur 20-an, 30-an, 40-an? Eksplorasi. 20. Oke, eksplorasi. 30? Stability harusnya. Oke. 40 balik lagi ke eksplorasi. Makanya umur kedua ya. Iya kan. Oh jadi, berarti umur kedua umur 40-an ya. Jadi kita bingung juga ya kalau misalnya gini. Ya kita hidup melalui segala macam, kadang juga gimana ya? Naik turun asam garam. Kalau nggak boleh mundur, eksplorasi, stability, refleksi. Oh, refleksi umur 40-an. Sekarang udah umur 50 nih soalnya kan. Belum lewatin nih. Kan. Tapi kan udah menginjak. Ya pada saat 60 dong nanyanya. Oh iya. Kan lewat. Tapi begitu menginjak umur 50, sekarang udah 51 lagi kan. Seharusnya sih sekarang sih lebih kepada gimana rasanya nih Om? Ya sharing lah, seperti yang saya lakukan. Oh. Ya kan, harusnya kita at certain age kita mesti bisa juga men-share our knowledge. Kayak kemarin kan mengabsorb terus gitu, jadi ngasih tahu apa yang kita tahu, ya mungkin ada manfaatnya untuk orang. Oke. Bagi dia mau dengar. Banyak juga kita tuh karena kita sayang kita kasih tahu gitu, tapi orang itu belum tentu mau dengar loh. Dan itu sebenarnya melatih kesabaran kita, karena kita harusnya jadi gemes banget kan. Iya, karena gue udah tahu itu salah, jangan dong tapi gitu. Justru melatih kesabaran kita tuh, jadi kita mesti tercari baiknya. Iya. Ini semua tuh mesti cari baiknya. Pas banget nih. Apa yang mau Om Dipo sampein untuk generasi muda sekarang? Mungkin termasuk generasi anaknya Om Dipo juga nih yang udah masuk remaja ya kan? Generasi pesan generasi ya? muda lah, pesan untuk generasi muda. Boleh lihat kamera yang di sini? Jadilah agen perubahan. Wih. Iya kan? Terus jadi anak muda tuh mesti berani dan mesti bisa berempati. Terimalah tantangan dengan keberanian, peduli terhadap lingkungan, belajar dari kesalahan, kontribusi yang positif untuk masyarakat. Saya sempat catat, jadi generasi muda adalah harapan dan kekuatan Indonesia. Marilah kita bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan untuk bangsa dan negara. Iya. Lebih bagus kan? Kalau gua tulis tuh lebih rapi. Emang. Kalau kita ngomong tuh kayaknya kadang-kadang tuh suka kelewatan. Tadi healing place. Best healing place. Pertama rumah. Nyaman, aman. Ya. Kita udah familiar. Iya, rumah lo nyaman banget sih emang. Kedua, alam. Dari Tuling tuh alam tuh membuat kita itu merasakan kekuatan alam itu sendiri dengan koneksi dengan diri kita tuh. Iya. Di situ. Dan itu ya healingnya karena menghirup udara segar. Yes. Kan menikmati keindahan alam. Iya.
nikmatnya kuliner, keramah tamahan orangnya, manusianya bercengkrama, wah itu healing banget sih. Healing banget. Dan harus rutin di daerah tuh di Indonesia tuh hebatnya semakin ke pelosok makanannya semakin gokil, sambelnya semakin gokil. Kalau message untuk apa ya, mungkin lebih ke pariwisata Indonesia ya, dari perjalanan Om Dipo touring nih. Apa aja nih kayak highlighted infonya yang kayaknya boleh nih disampaikan ke Oke, kalau pariwisata sebenarnya kan tim pariwisata kita kan sebenarnya banyak banget tempat-tempat wisata yang oke gitu. Dan sekarang orang ekologi ya kan, untuk hiking lah, diving lah, seperti kayak Raja Ampat gitu-gitu. Itu teruslah diekspos. Dan itu maksudnya dibikin infrastruktur dimudahkan tuh menuju ke sana gitu. Karena kalau kita motoran kan ya Indonesia kan lagi berkembang, lagi mau infrastruktur tuh. Tapi bisa punya satu yang efektif dan efisien dalam menjembatani itu, yang sekalian juga infrastruktur untuk ekonomi gitu. Jadi kita kan suka nggak ada koordinasi pada saat kabel ini dari Telkom besok dibongkar lagi karena mesti ada kabel apa lagi segala macam. Hal seperti itu kan sebenarnya mengganggu jalannya, dan kalau itu udah dipikirin lebih awal, uang sisa itu kan udah bisa bangun jalan yang lain tuh. Jadi tapi karena kita ada ego dalam budgeting segala macam, ya makanya dibutuhkan presiden kuat, insya Allah Pak Prabowo bisa. Amin. Oke, healing quote favorit. Dari Rumi. Iya, apa tuh? Jadi kadang-kadang itu kita harus kadang-kadang kita membiarkan diri kita tuh terseret oleh sesuatu yang aneh, energi yang aneh itu, tapi berasal dari yang kita cintai. Dengan itu nggak mungkin kesesat, ngerti nggak? Jadi apa ya, memberi izin, allowing to diri kita tuh ditarik tuh dari sebuah perasaan yang kita cintain. Itu kan passion jatuhnya. Ya kan, itu kan nemuin passion kan dari situ kan. Karena kalau itu yang kita ketarik-tarik untuk melakukan sesuatu segala macam dari sebuah perasaan cinta, kan kita nggak mungkin lost dong. Bener nggak sih? Mungkin Inggrisnya ini nih, kalau pikiran sih kalau Inggris. Nah coba deh, kadang kalau pakai bahasa Inggris justru lebih. Iya kan gue dalam bahasa Indonesia nih. Ini gue cari-cari nih emang. Abisnya lu pasti nanya minta quote tuh kan, lu kan orangnya kacau. lebih dari mak lu nih. Karena itu kan esensi. Iya nih, bang, gue udah catat kemarin nih. Jadi ntar ya. Boleh dong. Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love. It will not lead you astray. Jadi izinkan dirimu ditarik diam-diam oleh daya tarik aneh dari apa yang benar-benar kamu cintain. Itu tidak akan menyesatkanmu. Itu kan mendorong kita untuk mempercayai pada insting. Feeling. Jadi nggak usah mikir lagi. Nggak setiap hal tuh. Jadi pikiran itu digunakan setelah keputusan diambil. Memutuskan mau Bandung, baru suruh mikir ke Bandung mau naik apa, yang murah begini, itu bukan memikirkan sesuatu hal yang mesti diputuskan. Itu intuisi, bos. Iya. Mungkin singkatnya tuh follow your heart gitu ya. Kalau nanti kalau kita memilih sesuatu calon dengan data-data segala macam, akhirnya kan yang dipalsuin data-datanya, jadi kan digiring ke sana. Tapi kalau intuisi tanpa data kan kita udah bisa rasakan orang kebaikannya, segala macam soalnya. Dan itu harus diasah tuh ya. Dan itu yang terjadi kan yang berapa 10 tahun terakhir ini dengan data-data, dengan dibilang banyaknya pengikut lah apa segala macam gitu kan. Karena kan itu penggiringan dari data. Padahal itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan perasaan, intuisi.
Ya kan? Ini bahas apa nih? Iya lo bicara kayak bisa pemimpin kemarin, pemimpin pilkada gitu kan, itu kan perangnya kita kan selalu kan di data nih, kasih lihat gini spesial gitu tentang orang ini gitu. Tapi kan at the end ternyata nggak terjadi dan bohong misalnya, ya kan segala macam kan. Karena itu adalah penyajian sebuah data. Tapi kalau intuisi itu kan bukan penyajian data, kan sesuatu yang kita rasakan. Ini penting banget nih karena sekarang kan udah era informasi kan, Nah, semua orang bisa dapat informasi dengan mudah dari berbagai sumber yang hoax termasuk. Bener, tapi kalau kita pakai intuisi, ini nggak bener nih. Nalar kita jalan, nah semakin nalar kita semakin jalan, semakin sensitif, semakin nggak pakai pikiran. Maksudnya itu kan intuisi itu kan datang dari sebuah rangkuman tuh. Iya kan, dan itu akhirnya kita bisa rasain, makanya orang punya feelingnya gini, feelingnya gitu, ya kan. Cara lo ngasah intuisi gimana nih Om? Caranya ngasih itu penciuman. Kayaknya ada kecurangan di sini, ya kan, gitu kan, ya kan. Aduh, nah buktinya ITB lambangnya gajah belalai, itu kan ilmu pengetahuan. Oh gitu. Kan, I smell something fishy, kayak gitu kan. Kenapa? Karena dengan penciuman kita selamat dari bahaya. Bau asap nih, kebakaran. Mau makan, bau basi nih. Mungkin salah satunya dengan ngelepas judgement dulu kali ya. Iya, jadi maksudnya kalau masih super judging itu kayak susah tuh intuisinya kita gerak. Penciuman itu bukan maksudnya ya kita cium, tapi kita merasakan sesuatu ya ketidakberesan. Ada sesuatu ketidakjanggalan, gitu kan. Ada sesuatu yang nggak edap gitu. Karena kayak konspirasi itu kan semuanya semua di preset-presetin, ya kan? Tapi kalau intuisi jalan kan wah nggak mungkin nih gitu, ya kan, dia caranya itu aja sih. Selain juga yang benar ya itu kalau semakin kita tingkat kesadaran kita semakin tinggi, semakin terasa juga otomatis intuisi kita. Karena intuisi itu kan sifatnya kan barang yang ada dan bisa dicapai dengan kita lihat, dan lihat itu pada saat kita dalam kondisi yang kita dalam keadaan subconscious, kita dalam keadaan tenang segala macam, jadi benar. Itu dia silent, jadi kita harus silent our mind supaya intuisinya bisa jalan ya. Pada saat ada bilang tuh bentar gitu kan butuh momen tenang dulu. Tapi pada saat dia mikir kacau malah sebenarnya. Lu mikir sih kacau, jangan mikir dong. Mikir lu feeling beda, itu feeling gitu kan. Oke. Terakhir banget. Pesan untuk Duda Keren Indonesia. Duda Keren. Tadi represent Duren. Duda Keren. Pesan-pesan yang untuk itu tetap relevan, cuman untuk Duda lebih arif. Harus lebih bijaksana. Dan semua orang itu patut bahagia dan layak mendapatkan bersama orang yang dicintain. Jadi tetap berani, jangan putus asa. Jalan terus. Kalau misalnya Duda ya berarti kan hubungan Dudanya kalau tinggal mati kan enggak beda. Ya kan. Tapi juga kalau tinggal mati kan bukan berarti dia akan mati dalam hubungannya, kan dia akan bisa mencari lagi gitu. Pada saat kita mendapatkan pasangan yang kurang pas, bukan berarti emang cewek semuanya sama. Bukan jadi begitu. Jangan stereotyping. Jangan jadi kitanya yang harus memperbaiki, merefleksikan diri, lebih tajam segala macam, supaya kita bisa mendapatkan yang sesuai. Supaya attract ya. Don't chase but attract gitu. Saya kan cari terus gitu. Kalau lu gimana? Ya gimana gue tahu kalau gue nggak deketin, mungkin salah satu mereka nyuruh gue. Makanya itu manfaat touring juga ya. Kalian nyari ke daerah-daerah nih. Gue bisa ngomong gitu karena gue nggak boleh putus asa nih. Oke. Thank you banget nih Om Dipo, ya ampun, gila kita udah panjang banget ngobrolnya. Panjang bener. Aduh, thank you so much waktunya, dan semoga sukses terus ya. Touringnya sukses terus. Jadi presidennya tuh sampai periode kapan nih? Sampai 2027. 2007. Moga-moga diperpanjang. Cukup sih, maksudnya kan biar gantian. Iya, biar kita juga kayak sekarang itu saya presiden tuh cuma sebuah jabatan. Ujung-ujungnya kita selalu minta orang dalam proyek, misalnya dalam proyek ataupun dalam touring itu menjadi pimpinan director dalam proyek itu gitu. Jadi everybody got to feel inilah. Jadi kita presiden dan pengurus itu kita di belakang aja silent gitu. Karena jadi
kalau kita bisa mengempower dan mengencourage dan everybody bisa merasakan menjadi mengatur atau pemimpin, kan we are a lot of leaders at the end of the day. Bener, berarti ini positif banget ya Gesrek Indonesia. Jadi buat yang belum follow GS Rek Indonesia underscore ya? Jakarta Chapter atau Indonesia di Instagram bisa. Dan Gesrek Indonesia gitu aja. Gampang lah kalau Gesrek lihat-lihat itu ke Pasaraya atau ke kantor apa di Jakarta Chapter di daerah Blok A Fatmawati itu or contact me lah. Iya, easy. Apa Instagram lu? Dipo Ditiro. @Dipo_Ditiro. Bukan dari Milano, dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Thank you so much Om Dipo ya. Semoga bisa main lagi nih ke podcast Anthem dan sharing-sharing lagi ya hal-hal baru dari touringnya atau mungkin dari pengalaman hidupnya di 50-an tahun ini. Sorry gue sebut mulu nih. Oke, thank you so much. Dan buat lo yang mungkin mau komen-komen ya, siapa tahu ada yang mau minat jadi anggota Gesrek Indonesia, tulis aja di kolom komen. Atau mungkin ada pengalaman touring juga yang ternyata itu part of your healing journey gitu, silakan tulis di kolom komen. Kalau gitu Om Diponya pamit, Andari juga pamit, and see you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.